Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bisa minta tolong ditampilkan slide-nya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Yuk kita bacakan barengnya Bapak Ibu, cuma satu ayat. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Saya akan ulangi satu kali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saya beberapa waktu lalu sudah cukup lama pernah ketemu di kota Semarang di satu tempat makan yang publik, yang sifatnya umum, artinya tidak tertutup dan sebagainya, yang bisa dilihat oleh siapa saja. Karena mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke Semarang, ada satu tempat, ada satu lokasi yang kita sebut itu Benteng, ya, Benteng, Gang Baru, ya, Gang Pinggir. Nah, itu ada satu pasar namanya Pasar Semawis, ya, yang cukup fenomenal sebelum pandemi. Dan saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, dan saya katakan Bapak ini seorang aktivis gereja, seseorang ya yang boleh dibilang secara rohani itu sudah bagus. Kenapa saya bilang secara rohani sudah bagus? Karena saya tahu bahwa di gerejanya beliau itu membawa renungan rohani dong, ya kan? Bawa renungan kok. Di gereja itu beliau itu pimpin doa pagi, ya, rohani kan? Rohani. Di gereja beliau memimpin komsel, luar biasa kan? Nah, cuma kemudian di tengah-tengah kami ngobrol, tiba-tiba dia ngajak ngomong saya tentang penginjilan sama aku. Dan ada statement beliau yang cukup mengagetkan saya. Kenapa? Dia bilang begini, Bu Krisna, menurut saya kita itu sudah tidak perlu memberitakan Injil. Agak kaget saya. Kenapa Pak? Menurut saya orang Kristen tuh udah cukuplah buat baik, jaga kekudusan, ya. Nanti itu akan bawa orang-orang untuk penasaran dan datang cari Tuhan. Saya tidak menyalahkan 100% ya, pendapatnya ada benarnya, dan itu yang saya akan sampaikan nanti sore. Apa yang saya sampaikan nanti sore berbeda dengan apa yang saya sampaikan pagi ini. Jadi kalau Bapak Ibu tidak jalan-jalan, karena tadi saya dengar ada yang mau jalan-jalan, tidak nyindir sudah, tidak menurut ya. Kalau Bapak Ibu tidak sibuk, boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang ayat yang berbeda. Ya, saya tidak menyalahkan 100% apa yang beliau pikirkan, tetapi garis bawahi bahwa memberitakan kabar baik itu sampai sekarang itu harus. Amin, saudara. Sampai sekarang itu menjadi tugas. Kenapa? Karena saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk datang beribadah. Panggilan kita dari Tuhan bukan hanya untuk berbuat baik, jadi berkat di dalam gereja, tetapi salah satu panggilan Tuhan yang Tuhan mau adalah kamu pergi dan memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain, tentunya dengan berbagai macam cara, dan salah satunya seperti yang tadi disebutkan, berbuat baik. Dan pagi ini saya rindu membukakan sebuah kebenaran yang menyatakan alasan mengapa orang Kristen harus memberitakan Injil.
biasa-biasa saja. Karena kalau pesan biasa ya kita gunakan istilah pesan. Tapi istilah amanat itu muncul karena pesan itu diberikan oleh orang yang kita hormati, kita hargai, dan sebentar lagi dia akan pergi. Entah pergi jauh atau pergi selama-lamanya. Dan itu pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Makanya kemudian oleh kita orang Kristen kita sebut dengan amanat agung. Dan itu bukan hanya diberikan kepada murid-murid pada masa itu, tetapi kita percaya bahwa implikasinya itu bagi kita juga di masa ini. Nah, itulah sebabnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara ada 3 alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Coba kita buka di dalam Matius pasal 28. Matius pasal 28 sudah ada di slide saya, yaitu di dalam ayat yang ke-19 khususnya. Bisa minta tolong ditampilkan slide saya, ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-19 yang bunyinya adalah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam bahasa Indonesia ada 4 kata kerja ini. Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Tapi sesungguhnya kalau kita belajar bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata kerja utama itu cuma 1, ya, yaitu kata jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kata kerja utama. Kenapa? Karena kata pergilah, kata baptislah, kata ajarlah itu sebetulnya adalah kata sifat yang berfungsi sebagai kata kerja. Atau kalau dalam kita belajar bahasa asli yang mahasiswa teologi ini, itu bentuk kata kerja partisip, kata sifat yang berfungsi. Jadi kalau ini diterjemahkan, sembari kamu pergi, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Nah, ini perintah. Apalagi kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia, waktu Bapak Ibu Saudara duduk di bangku SD, di bangku SMP, di bangku SMA, katalah itu berarti sebuah penegasan. Kenapa? Karena kata kerja utama jadikanlah itu bentuk kata kerjanya adalah imperatif, yang artinya sebuah perintah yang bersifat penekanan. Walaupun halus, tapi sifatnya penekanan, sifatnya penegasan. Dan ini tidak bisa tidak. Ini perintah Allah. Jadi kalau ditanya apa sih dasarnya saya dan saudara harus memberitakan kabar baik ini, apa sih alasan utamanya kenapa saudara dan saya harus memberitakan Injil? Tidak bisa tidak, karena ini perintah Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini ada anak Tuhan merasa tidak berkewajiban memberitakan Injil, sebetulnya saudara sedang tidak taat kepada Tuhan. Sebetulnya saudara sedang menolak dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jelas tak Bapak Ibu? Nah, kita tes. Jadi Bapak Ibu, termasuk yang di sini nih, tugas pemberitaan Injil itu tugas siapa? Semua orang. Ada lagi? Tugas siapa ini? Semua orang? Lagi? Betul. Tugas siapa? Tugas siapa lagi? Orang percaya? Oke, siapa lagi? Ayo dong, jawab. Nggak selesai jam 12. Ya. Tak ceritain
ceritain. Ada 4 orang. Namanya yang pertama adalah seseorang. Hafalin, seseorang. Siapapun namanya pun seseorang. Orang kedua namanya beberapa orang. Namanya siapa? Beberapa orang. Orang ketiga namanya semua orang. Siapa namanya? Yang keempat namanya tak seorang pun. Siapa? Oke. Ada sebuah tugas berat yang harus dikerjakan. Lalu semua berkata, tugas ini sebaiknya dikerjakan oleh seseorang. Tapi kok ketika dilihat ternyata tugas ini abot, orang Semarang bilang abot, angel. Dan seseorang berkata, sebaiknya beberapa orang yang harus kerjain tugas ini. Dia nunjuk orang kedua. Dan ketika beberapa orang mulai beraksi, mereka menyadari berat ya. Lalu mereka kemudian menunjuk siapa? Semua orang harus kerjain tugas ini. Saudara tahu apa yang terjadi akhirnya? Tak seorang pun mengerjakan. Tak seorang pun mengerjakan. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Paham maksud saya? Saya tanya lagi, siapa yang harus memberitakan Injil? Loh, kok masa seorang lagi? Nanti nek seseorang nanti nunjuk beberapa orang. Nanti nek beberapa orang nunjuk semua orang. Ini apa yang terjadi? Tak seorang pun mengerjakannya. Ayo, jemaat GPI Gunung Padang. Ini pertanyaan simpel. Siapa yang harus memberitakan Injil? Aku mau medun nek saudara nak jawab bener. Saya. Siapa yang tadi bilang saya? Wah, catat pas. Saya. Siapa saudara? Yang benar siapa? Nah, supaya apa? Supaya saudara tuh tidak nunjuk. Oh, Bapak Gembala, Ibu Gembala yang harus nyampaikan PPI ini. Oh, beberapa orang harus kerja. Semua orang harus kerjanya, Pak. Tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Tapi kalau saudara berkata tugas pemberitaan Injil itu saya, saudara bisa ngeles. Saudara tidak lagi bisa beralibi. Saudara tidak lagi bisa beralasan. Saudara tidak lagi bisa menghindar. Karena saudara dan saya paham bahwa yang bertugas memberitakan Injil adalah beri kemuliaan buat Tuhan. Iya. Jadi saudara tidak punya hak nunjuk siapapun yang ada di tempat ini. Karena pada akhirnya saudara sadar bahwa saya yang harus memberitakan Injil. Dan ini perintah Tuhan loh, Mak. Ya, ini perintah Tuhan. Jangan semangat bercerita nek drakor tok. Nek nonton drama Korea tuh apal. Dari A sampai Z soal balas dendam, percintaan, romantika, ya. Tapi giliran cerita tentang kebaikan Tuhan melempem. Ya. Harus. Karena ini perintah Tuhan. Akan cepat ya, karena waktunya masih terbatas. Yang kedua, kalau saudara dan saya tidak melakukannya, jawabannya gampang. Saudara dan saya sedang tidak melakukan. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus memberitakan Injil? Ya, kenapa orang Kristen harus memberitakan Injil? Next. Apa saudara? Tolong baca di bagian atas. 1, 2, 3. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Ini esensial banget. Ini esensial banget. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata,
Indonesia mungkin tidak terlalu definitely tidak terlalu jelas, tidak terlalu spesifik, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan I am the way, the truth, and the life. Kalau Bapak Ibu adik-adik Gen Z, saudara lulusan sastra Inggris, pasti ngerti kata artikel the. Artikel the itu memberikan penjelasan bahwa sebuah kata ketika ada kata the itu berarti definite, tertentu, ya. Jadi ketika saudara berkata I am student, murid itu umum. Tapi ketika bilang the student, berarti murid yang mana? Murid yang itu. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, the itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan cuma bilang, akulah jalan. Jalannya mana? General banget. Tapi dalam bahasa Inggris, akulah jalan itu, kebenaran itu, dan hidup itu. Jadi specifically kita bilang jalan kebenaran, ya, jalan yang kekal, kebenaran yang kekal, dan hidup yang kekal. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun, Yesus dengan tegas kata no one comes. Artinya adalah tidak ada seorang pun, tidak ada cara apapun, tidak ada metode apapun, tidak ada keyakinan apapun yang bisa membawa kamu datang kepada Bapa kecuali Yesus katakan. Next. Nah ini, yuk baca bareng-barengnya bisa pasal 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kalau saudara baca konteksnya di ayat atas, Dia itu siapa? Yesus. Lanjut. Sebab di bawah kolong langit ini. Kolong langit itu di mana tuh Bapak Ibu? Bumi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat selain nama. Ada orang lain bilang di luar sana, wong Kristen ki arogan. Memang iki surga ki duitmu, sing lain kontrak, yang lain kos. Kita bukan arogan Bapak Ibu, tapi ini ada dasarnya. Ada dasarnya, tidak percaya, tak kasih contoh. Saya kenal baik dengan Ibu Gembala. 32 tahun ya, Bu ya. Sudah tua kami ini. Rambut sudah mulai putih. Nah, tapi saya tidak tahu rumah beliau. Ibu di Palinggai. Lalu dia bilang, Chris, Bu, sekali-kali datanglah ke tempatku. Tapi aku nggak ngerti rumahnya Ibu itu di mana. Ini seandainya ya, seandainya. Wong boro-boro ngerti rumahnya di Pepa aja nggak ada. Misalnya loh ya, misalnya kan kalau saudara katanya, saudara letaknya di mana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ono mekanera, tengok bedorane ra ngerti dia. Ya kan? Dia tidak punya mapnya. Nah, saya mau tanya, caranya piye? Caranya piye? Supaya saya bisa sampai ke rumah Bapak Ibu Gembala tanpa tersesat. Hari ini banyak tes ya. Caranya bagaimana? Saya bisa sampai ke, saya tidak ada mapnya. Saya tanya orang pun tidak ada yang tahu. Misalnya
Piye carane? Pokoknya orang jawab orang balik. Orang jawab orang balik ben yang rumahnya di Purwokerto orang balik. Dijemput betul, dijemput betul. Ini saya mau bilang, ini betul. Coba buka Yohanes pasal 14 1-3. Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah Allah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika aku sudah selesai dengan tugasku menyiapkan rumah bagimu, aku akan apa? Datang kembali untuk apa? Kesasaran. Kesasaran. Tekan erat. Kenapa? Karena sang pemilik surga akan datang menjemput saudara dan saya. Betul, kita tidak tahu surga. Betul, kita tidak tahu alamatnya. Betul, tidak ada petanya, tetapi pemilik surga, penguasa surga, suatu saat nanti, pada saat yang sudah ditetapkannya, dia akan datang kembali di awan-awan untuk menjemput setiap orang yang percaya. Katakan amin. Orang arogan ini saudara. Orang sombong. Ini keyakinan iman. Yang lain tidak jelas. Tetapi di dalam iman percaya, firman Tuhan jelas berkata, aku akan datang kembali untuk menjemput. Oma, opa, tidak ada yang tahu umur kita. Tapi saya mau bilang bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau sudah punya tempat yang terindah. Kenapa? Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Anak-anak muda, tidak apa-apa sampai hari ini masih jomblo. Jomblo kan dosa. Tapi jangan pernah engkau jual imanmu. Jangan pernah engkau tukar imanmu hanya gara-gara engkau takut tidak punya status yang jelas. Hanya gara-gara kamu tidak punya pekerjaan. Hanya gara-gara kamu merasa sulit hidupmu. Jangan. Kalau engkau percaya Yesus dan engkau sungguh-sungguh, Dia bukan hanya memelihara hidupmu, tapi Dia memberikan keselamatan yang kekal bagi engkau dan saya. Amin. Pegang. Di luar Kristus, no one else. Keselamatan itu hanya di dalam Dia. Ya. Yang terakhir, senang dong. Yang terakhir, kenapa kita harus memberitakan Injil? Next, apa saudara? Baca yang nomor 3 apa? 1, 2, 3. Nah, waktu kita singkat, waktu kita terbatas. Firman Tuhan bilang begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk di. Waktu panen itu terbatas loh Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah lewat, sudah bisa dipanen lagi. Waktunya sudah habis. Aku lah meden-meden ya. Bahasa Jawa ini paling enak. Aku lah meden-meden ya. Tapi nek saudara wedi puji Tuhan. Lagi tren mati mendadak ya saudara. Ini lagi tren mati mendadak.
Jadi bukan hari-hari ini toh, dari sebelum pandemi. Saya kemarin sempat buka-buka TikTok gitu. Ada orang Kristen, orang mengadu lagi mengikuti lomba paduan suara, tiba-tiba jatuh pingsan dan meninggal. Ya puji Tuhan, dia sudah di dalam itu. Ya kan? Bagaimana yang belum? Oh jangan bilang, aku sehat Bu. Aku masih muda ya, jangan sombong ya. Belum tentu yang rambutnya putih duluan mati duluan. Aja sombong. Ya, tahun lalu viral atlet bulu tangkis kalau tidak salah dari Cina 17 tahun lagi lomba badminton, tahu-tahu terkapar jatuh di lapangan dan meninggal. 17 tahun. Aku orang medeni sekali lagi. Tapi nak mati, haleluya, amin. Ya puji Tuhan kalau saudara sudah terima Yesus. Tapi kalau bagaimana kalau belum? Siapa yang tahu saudara dan saya akan dipanggil Tuhan kapan? Saya bisa saja pagi ini bersemangat menggebu-gebu, nanti malam innalillahi wa inna ilaihi, kurang bisa ngerti. Semua kan misteri. Semua kan waktunya Tuhan. Saya tidak mau kalau Tuhan mau gitu. Pak Bu, sudah belum cerita sama orang-orang yang kasih anakmu, orang tuamu, istrimu, suamimu, saudara-saudara tentang Tuhan? Belum dan cerita. Kenapa? Waktu terbatas. Kita tidak pernah tahu dia hidup sampai kapan. Kita tidak pernah tahu saya hidup sampai kapan. Makanya Paulus bilang, gunakanlah ya hidupmu dengan bijak, waktumu dengan bijak. Kairos, bisa pakai kata kairos. Waktu itu kesempatan dengan bijak. Kenapa? Hari-hari ini jalan. Coba tengok kiri kanan. Sudahkah pasanganmu ada di sebelahmu? Anakmu sudah belum? Orang tuamu ada belum? Ya nek, ada bu gereja lain, puji Tuhan. Orang mesti ngipi iku padang, tapi nek iso yo luar biasa. Ya. Tapi nek di gereja lain it's okay, no problem. Tapi yang jadi persoalannya adalah kalau dia belum di dalam Tuhan. Sementara tadi kita sudah bahas keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Minimal sudah belum mendoakan mereka. Minimal doakan. Supaya Roh Kudus mempersiapkan hati mereka. Untuk setiap kali saudara berbicara tentang Tuhan, hati mereka siap. Masalah mereka percaya atau tidak, itu bukan urusan. Masalah mereka mau terima Yesus atau tidak, itu bukan urusan. Tapi bagianmu dan saya adalah cerita bahwa keselamatan